Selamat datang di Autodidak. Kali ini saya akan mereview Toyota Vios GAT tahun 2010 yang facelift. Mobil ini bisa jadi pilihan-pilihan kamu semua kalau mencari mobil second dengan harga yang cukup terjangkau dan fitur yang cukup mumpuni. Mobil ini sudah dilengkapi dengan fog lamp, lampu dari bawaan pabrik sudah HID, grill sudah berbentuk garis. Ini adalah bentuk yang facelift karena bentuk yang pertama adalah satu garis. Selain itu, kepraktisan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan adanya keyless entry, kuncinya seperti ini. Di sini ada tombol untuk membuka pintu, membuka bagasi dan mengunci pintu kembali. Ini nggak mau fokus ya. Nah, seperti ini. Bannya sudah dilengkapi dengan velg R15 185 R1560. Ini kalau yang mobil ini dibalut dengan ban Michelin. Untuk masuk ke mobil keyless entry itu gampang kalau untuk Toyota. Kalau untuk menguncinya tinggal ditekan tombolnya. Dan untuk membukanya hanya tinggal dibuka seperti kamu buka pintu aja. Asal kunci dekat dia langsung terbuka nanti. Di bagian belakang yang varian facelift ini, bagian belakangnya lampu belakang sudah berubah. Tapi ini belum LED atau bentuk-bentuk lain, ini masih bolam biasa aja yang sudah dibikin facelift dan sudah dilengkapi dengan sensor mundur parkir. Lalu di knalpot sudah ada muffler tipsnya. Ini pada bagian samping sama. Untuk melihat praktisnya, ayo coba kita masuk ke dalam. Nah, sekarang saya udah di dalam Toyota Viosnya. Ini agak berantakan ya karena yang punyanya jorok. Setir, semua kita sudah setir sudah dilengkapi dengan airbag. Ini setir juga sudah dibalut oleh jahitan-jahitan asli di sini. Ini jadi enak, jadi nggak panas kalau misalnya nyopir. Terus di samping sini door trim ini ada bahan fabriknya, jadi nggak hanya plastik aja. Ini ada tombol buka dan tutup mobil. Setelah buka tombol untuk power window, mengunci power window. Dan untuk sisi driver sudah dilengkapi dengan auto up dan auto down. Di bagian samping sini juga ada ruang sedikit. Ini juga ada cekungannya tapi kayaknya nggak bisa buat botol yang cukup gede. Mungkin 600 ml bisa. Di sini ada tempat penyimpanan yang muat untuk beberapa kartu. Ini ada mirror, sudah electric mirror, electric retractable. Di sini ada cup holder. Cup holdernya langsung dengan bisa disorot dengan AC sehingga minuman bisa tetap dingin. Ini tempelan-tempelan dari pemiliknya. Nah, ini mobil ini penganut dashboard di tengah. Mobil ini begini penglihatan dashboardnya. Ini adalah speedometernya. Di sini terdapat tombol display sama clock. Ini berhubungan langsung sama display di sini. Jadi ketika saya tekan tombol display, dia ini MID-nya udah bagus ya, udah lengkap. Jadi ada trip A, trip B. Ini real konsumsi BBM. Ini average konsumsi BBM. Ini jarak sampai BBM-nya habis 164 kilo lagi. Ini kecepatan rata-rata. Udah. Jadi cukup lengkap. Head unitnya di sini, head unitnya udah diganti dengan aftermarket Pioneer. Yang semula itu bentuknya ada volume di sini dan tidak terintegrasi juga. Tapi dari aslinya mobil ini sudah punya aux.
aux ini sekarang jadi nggak bisa dipakai karena tape-nya udah berubah. Karena tape-nya berubah, mungkin sebagian orang berpikir tombol di steering control ini untuk volume, untuk audio nggak bisa digunakan. Tapi di mobil ini masih bisa kayak gini. Nah, dia akan ganti. Kenapa dia bisa ganti? Karena walaupun diganti sama aftermarket, tapi ini disambung sama konektor yang bisa berhubungan sama steering control switch ini, yang kemudian dipantulkan oleh sesuatu di sini. Jadi saling mantulin sehingga ini baru bisa bekerja dari atur dari sini. Lampu sennya udah terintegrasi sama fog lamp. Juga lampu sen, lampu wipernya, switch wipernya juga begitu aja ya, miss sama off. Ini adalah tombol engine start stopnya. Di bagian bawah sini kelihatan nggak ya? Ini ada ruang kecil, ini bisa buat naro-naro sesuatu. Lumayan, ada ruang penyimpanan kecil. Ini taruh begini, stiker-stiker masih masuk. Ini juga ada ruang di sini. Ini cukup gede ya, buat naruh barang. Ada di kiri dan sisi kanan kiri ada. Di sini juga ada cup holder lagi. Di sini ada laci, berantakan lacinya, tapi ini cukup gede. Di kiri semuanya sama seperti yang di kanan. Joknya berbahan fabric, masih fabric. Terus ini otomatis 4 percepatan konvensional. Switch AC biasa aja, AC-nya bisa diatur 1, 2, 3, 4, lalu ada buat pembuka udara dari luar. Untuk yang ini bisa diatur arah AC-nya ke kaki atau ke muka. Lalu ini hanya mengatur suhu, dan ini untuk defogger belakang. Di tengah sini juga ada lighter, soket lighter buat ngecharger. Terus ini ada console box. Console boxnya cukup gede ya. Kalau dilihat sini bisa naruh macam-macam. Ini mobil emang cukup lengkap di kelasnya. Jadi bisa menjadi pilihan kalau untuk mencari mobil second. Ini kaca spion tengah udah bisa day and night. Tweeter juga udah dilengkapi di sini. Speaker di bawah, jadi di depan tuh ada 4. Nah, di sini ayo kita lihat ke belakang. Nah, sekarang saya duduk di belakang. Di belakang ini saya adalah orang yang tingginya 179 cm. Jadi di belakang ini agak lumayan ya, ngepas buat saya karena posisi depan saya tadi kan mundur. Di sini udah ada soket pocket buat naruh barang-barang. Legroomnya lumayan sih. Kepala ini juga bisa ditopang dengan baik karena ada headrest yang terpisah. Headroomnya kalau di kepala saya sih cukup ngepas. Dia juga udah lengkap dengan pegangan tangan yang udah ada itunya. Terus ini power window, socket dock, ini juga dilengkapi dengan bahan fabric. Ini ada ya buat tangan. Ini tapi nggak ada ruang di sini, kosong. Di sini ada cup holder. Ini juga ada buat naruh barang. Nggak boleh lebih dari 5 kilo, tapi ada tulisannya. Seat belt di depan tadi, seat beltnya juga ini udah bisa diatur ya, ketinggian seat beltnya. Kalau ini belakang nempel ke belakang. Ini headrestnya berpisah. Ini enak banget, jadi kalau misalnya nyender kepalanya tersender dengan baik ya, kiri kanannya. Dan jok ini bisa dibagi 60-40. Tinggal tarik tuas, dia bisa ke bagasi. Jadi buat bawa barang ini bisa langsung, kalau barangnya panjang nurunin kursi belakang enak aja, nggak susah. Speaker di belakang ada 2. Berarti total di mobil ini ada 1, 2, 3, 4 tambah 4 ada 8 speaker. Terus ini juga sudah dilengkapi dengan handrest ya, jadi enak sih.
Ini ada cup holder 1. Lampu tengah untuk lampu mobil ini sudah dilengkapi dengan auto juga. Jadi nanti dia ada bagian door yang akan meredup pelan-pelan ketika ditutup. Sekarang mau lihat bagasinya, yuk. Ini bagasinya berantakan banget. Kalau lihat sini lega ya, bisa buat bawa koper gede ya. Ini kan mobil armada taksi juga, jadi kebayang lah bagasinya udah pasti gede. Nah, di sini ada tombol yang seperti karet. Ini adalah berhubungan sama si kunci yang kilas. Jadi kalau kalian bawa kunci kilasnya, kalian cukup deketin bagasi, terus kalian sentuh aja seperlahan, ini dia akan buka. Jadi praktis, nggak usah keluarin kunci juga untuk buka bagasi, kecuali kalau dari pintu depan ya, akses dari yang bawah kaki itu. Ya, demikian aja review dari Toyota Vios GAT 2010. Mobil ini dibanderol dengan harga kisaran 115 sampai 135 juta tergantung kondisi. Mobil ini bisa jadi pilihan yang bagus mungkin selain Honda City ya, karena ini waktu tahun yang sama fiturnya sudah lebih lengkap daripada Honda City. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.